يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang membuat kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, yang telah menyampaikan agama ini seperti yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Semoga pula Allah izinkan kita memahami dengan baik dan menjadi pengikutnya dengan baik. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam bab al-iqtisad fit ta'at, yaitu bersikap pertengahan atau sederhana, tidak memaksakan dalam berbuat ketaatan. Berkata Imam rahimahullah ta'ala, wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdah. Rawahu Muslim. Qauluhu qasdan ay bainat tuli wal qisar. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sering salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawat, banyak salat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka salat beliau itu adalah qasdan. Nanti dijelaskan oleh Imam apa maknanya, bainat tuli wal qisar, artinya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga qasd, pertengahan, tidak panjang dan tidak pula terlalu pendek. Ya, karena kalau terlalu pendek tidak jelas pula apa yang dimaksudkan. Kalau terlalu panjang mungkin membosankan. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam salat juga seperti itu, salatnya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, dan adalah pertengahan. Jadi yang dimaksud dengan salat di sini wallahu alam, mungkin yang dimaksudnya salat Jumat. Salat Jumat karena ada khutbahnya. Ditambah lagi dengan hadis dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala, ketika beliau menyampaikan khutbah dan setelah selesai salat Jumat, dia mengatakan, salatmu panjang sekali tetapi khutbahnya pendek sekali. Lalu dia menukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna tula as-salati rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang
dan pendek khutbahnya, ma'innatun min fiqh, sebagai tanda dia faqih, dia paham. Ya kalau dia paham tentu tidak perlu panjang-panjang khutbahnya, karena dengan sedikit kata dia bisa menyampaikan beribu makna. Demikian sehingga salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Yang intinya hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala sesuai dengan babnya, babul qasdi atau babul iktisadi fi at-ta'ah. Ya, babul iktisadi fi at-ta'ah, bab tentang bersikap sederhana dalam berbuat ketaatan. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang dalam beramal itu ditakutkan cepat bosan, sehingga diharapkan dari khatib atau dari imam menjaga hal tersebut, apalagi kalau khatibnya seperti yang di sebagian, kalau sebagian negara kadang hanya membaca konsep dan seperti orang ngantuk juga, hanya seperti orang ngantuk. Oleh sebab itu makanya Nabi SAW kalau khutbah itu disebutkan beliau ka'annahu munziru jaishin, seperti orang yang sedang menghadapi atau sedang memberikan arahan kepada para pasukan perang. Nampaknya kalau panglima memberikan arahan, instruksi kepada tentara, tentu suaranya jangan lembik, suaranya pasti tegas dan keras. Begitulah Nabi SAW, dan itu diikuti dengan mimik wajahnya, hatta marrat wajnatah, sampai terlihat memerah kedua pipi Nabi SAW, ka'annahu munziru jaisin. Nah, kalau biasanya kalau panglima beri arahan kan tidak panjang-panjang, ya kan? Ya, tidak panjang-panjang, sesuai arahannya, cepat, tepat, jelas dan ringkas. Ini diantara yang disebutkan dalam bab ini, artinya tidak berlebihan. Tapi ada juga sebagian, masya Allah, sebagian karena memang disenangi oleh jemaah. Ada dulu di Masjid Kiblatin di Madinah itu khatibnya jarang yang kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam itu, selalu di atas 1 jam khutbahnya. Tapi kemana beliau pergi diikuti orang. Nah, jadi gitulah, karena memang khutbahnya menyenangkan, berisi, sehingga khutbah dia juga khutbah di masjid di masjid kediaman gubernur Madinah, dia khatibnya juga di situ, khatib juga di Masjid Kiblatin. Kemana dia pergi orang ramai terus. Kenapa? Karena khutbahnya memang menghidupkan suasana. Dia tidak ada yang ngantuk, karena dia tidak ngantuk. Dia tidak ngantuk. Saya dengar dari Ustaz Helmi juga di Maroko tuh ada khatib juga di atas 1 jam terus khutbahnya, tapi dicari orang terus. Ya, orang bertahan, tidak ada yang ngantuk gitu. Kenapa? Karena memang materi khutbahnya selalu terupgrade, terupdate, dan juga cara beliau menyampaikan juga tidak membuat orang bosan. Kata-kata pilihan, kata-kata yang dipakainya kata-kata pilihan dan runut seluruh apanya. Nah, kalau demikian memang diinginkan oleh jemaah, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tapi pada asalnya tujuan daripada semuanya adalah supaya tidak membosankan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap pada hukum asalnya salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Cuma kalau kita kan karena khutbahnya
pakai terjemah lagi kan, baca ayat terjemah, baca hadis terjemah, baca perkataan ulama terjemah, akhirnya dua kali lipat jadinya. Terjemahan lebih panjang pula daripada nasnya. Nah, kalau bahasa Arab memang bisa kita pendek. Kalau bahasa Arab pendek. Sebab pengalaman saya, satu buku misalnya bahasa Arabnya 500 halaman, kalau diterjemahkan menjadi 900 halaman. Padahal huruf Latin lebih kecil daripada huruf Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu lebih hebat dari bahasa manapun. Bahasa Arab itu lebih hebat dari bahasa manapun. Dengan dua kata bisa kadang-kadang diterjemahkan dengan 10 kata dengan bahasa lain. Itulah keistimewaan Allah memilih bahasa Arab, apalagi kalau bahasa Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Juhayfah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan tempat Abu Ad-Darda. Salman datang berkunjung kepada Abu Darda, dan Abu Darda itu waktu itu tinggalnya di Syam. Fara'a Ummu Darda mutabazzilatan. Lalu dia melihat Ummu Darda memakai pakaian seperti orang yang tak punya suami. Artinya pakaiannya asal-asalan, tidak rapi gitu. Biasanya kalau orang yang punya suami pakaiannya rapi, tapi dia tidak, mutabazzilatan. Faqala, lalu Salman bertanya, masya'nuki, kenapa kamu seperti ini? Ya kan, harusnya dengan suami, kalau orang bersuami itu tampilannya ya seperti apa namanya, harus jangan sampai begitu gitu. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudara, tadi kan Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Kata istrinya Abu Darda, saudaramu itu Abu Darda, dia tidak tidak butuh kepada dunia lagi. Dia orangnya tidak mempedulikan masalah dunia. Jadi istilahnya baginya tidak berpaling dari dunia. Tidak butuh wanita, tidak butuh makanan banyak dan sebagainya, tidak perlu bergaya. Begitulah lebih kurang. Tidak ada lagi syahwat dunianya. Laisa lahu hajatun bid dunya. Faja'a Abu Darda, lalu datang Abu Darda, fasana alau ta'aman, dia buatkan makanan untuk Salman. Jadi biasa suami-suami dulu itu pandai masak, pandai masak. Ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat yang diutus Allah untuk menghukum kaum Nabi Lut kan, lalu datang Ibrahim pun permisi, dia buatkan makanan. Kalau kamu dia punya awak suruh masak sudah. Nah, boleh saja laki-laki memasak untuk tamu, menyiapkan makanan. Itu bukanlah aib gitu. Sampai-sampai ada pembahasan, tapi jangan sampai enggak mama. Jangan sampai enggak mama. Sebenarnya kewajiban masak itu di kalangan sebagian ulama bukan kewajiban istri. Nah, tapi kalau umumnya perlu diapresiasi. Ya, wang Ustaz jangan sabui, bukan sabunya kan jangan sabuin ke awak maklum, cakap awak jangan tuantu. Ya, mereka tidak boleh umum masak lah. Nah, tapi kalau mereka masak itu alangkah hebatnya dan salihan mereka. Dia sampai nyuci baju awak sama, kalau tidak jen pembantu. Ya, tapi menurut sebagiannya awak termasuk, nah itu pendapat awak. Kembalikan kepada urf. Kalau urfnya wanita masak, maka mereka ikut adat tersebut. Nah, tapi makanya Nabi SAW karena fi sya'ni ahlihi, beliau selalu membantu keluarganya.
Artinya kenapa itu disebutkan? Jangan sampai kok gara-gara bini tidak masak, coy pula kan itu kan. Nah, kaum muslimin, fasana alau ta'aman, lalu dia buatkan atau masakkan makanan. Faqala lahu, setelah selesai disiapkan makanan oleh Abu Darda, tentu dengan bantuan istri juga, atau dia membantu istrinya. Kul fa inni sha'im. Apa kata siapa? Abu Darda kepada Salman, makan wahai saudaraku, saya sedang puasa. Jadi tamu suruh makan, tuan rumah puasa. Karena itu tidak ada hajat dunianya, tidak ada. Siang puasa, malam tarawih, tahajud. Makanya istri dia tidak butuhkan lagi. Tentu kan masih ingat kisah Abdullah bin Amr bin Al-As dulu. Ya, sejak sejak menikah tak pernah nyingkong silimui, ya kan kadang lah, tak pernah nyingkong tudung. Lalu pun kan dia adun dek bininya ke ayah, maksudnya ke ayah laki, tak ke ayah, kalau ke ayah bertumbuh ekor, nak ke ayah laki lu, ya macam apa Abdullah bin Amr ni. Dia sawitangnya, orang dulu kan pakai bahasa kiasan, tapi langsung paham. Awak inilah pulgar kan tak jauh ngerah berarti. Maknya Ustaz nak pergi belakang lu ni, ngapu lo belakang ni kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi bahasa sendirian. Apa ayahnya? Ini kan saya tanya macam apa Abdullah kalian nyanyinya? Itu tu nyanyinya. Sejak kami nikah tak punya nyanyi kok selimui dan tak pernah nyingkong tudung. Tiyo dia menyegar itu, tiyo dia nyanyi. Akhirnya dia adun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi nasihati, inna li nafsika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu, keluargamu punya hak juga terhadapmu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu, karena zuhudnya tadi pagi siang puasa, malam salat tahajud. Maka kul fa inni shaim. Silakan makan, saya tidak ikut makan, saya puasa. Tentu puasa sunat. Kalau puasa wajib kan tidak sekarang kalau Salman daerah kan. Nah, akhirnya apa katanya? Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Salman bilang dengan memaksa, saya tidak makan kalau kau tidak ikut makan. Pokok makan harus mau sama. Dia masak dan makan, mau orang tidak makan. Nah, jadi ada yang Salman kenapa dilakukan itu oleh Salman? Karena informasi dari bininya tadi. Ya, karena tentulah bersitunya kalau malam tak pernah lolok dah. Ngapa dia? Salat. Kau siangnya tak pernah makan, ngapa dia? Puasa. Itu dia sebenarnya. Makanya Salman paksa dia untuk berbuka. Apa katanya? La ma'ana biakil. Saya tidak makan sampai engkau ikut makan. Fa akal. Akhirnya karena dipaksa, akhirnya dia makan. Falamma kana al-lailu, ketika waktu malam datang, Zahabu Darda yaqum. Abu Darda pun mulai siap-siap untuk salat malam. Allah lah salat malam. Baik, faqala lahu, Salman katakan kepada, woi lolok, disuruh lolok, nam, kamu tidur. Fanama. Jadi memang Allah disuruh tak Salman. Ya, ini Salman tu dia kan. Nam. Thumma dhahaba yaqum, kemudian dia tak lama bangun, la tagak balik nak solat. Faqala lahu nam, lolok. Subhanallah. Falamma kana min akhir al-lail qama atau qala Salman, ketika di akhir malam Salman baru ucapkan qumil an, kini bo jaga.
ya kini jagolah. Kalau tadi masa awal sampai akhir ndak. Jadi di pertengahan sepertiga pertama nak mulai lolok lu. Masuk tengah malam nak jago lolok lu. Lah sepertiga malam terakhir baru dia bilang al-an qum. Sekarang baru qiyamul lail. Itu yang disuruh oleh Salman dan itu yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik kaum muslimin dan muslimat, na'am fal sallaya jami'an. Dan kedua mereka pun sama-sama salat. Jadi bukan tak salat Salman, bukan tak lepas kan? Ya, tapi ada waktu puasa, ada waktu berbuka, ada waktu tidur, ada waktu salatnya. Maka sallaya jami'an. Lalu keduanya ikut sama-sama salat. Sama-sama salat di sini. Ada kemungkinan salat berjamaah. Ada kemungkinan sama-sama salat masing-masing. Karena salat malam itu boleh dilaksanakan berjamaah, tetapi pada umumnya sendiri. Lebih sering salat sendiri. Nabi pernah salat berjamaah salat malamnya dengan Abdullah bin Abbas, dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan Al-Bara' bin Azib, dengan Usama ibn Zaid dan lain-lainnya. Nabi tidak melarang untuk salat berjamaah. Tapi pada umumnya yang dilakukan Nabi berjamaah itu tidak dari awal, tetapi Nabi sedang salat lalu datang sahabat ikut di sampingnya atau di belakangnya dan Nabi tidak melarang. Berdasarkan itu maka salat sunat boleh dilakukan berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai adat dan kebiasaan yang berterusan. Qala lahu Salman, masuk waktu. Baik, kita azan dulu ya. Masuk waktu. Subhanallah.
La haula. حي على الفلاح. La haula. Allah Allah. Wa nasyhadu Allahumma rabb hadhihi was-salatu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian setelah keduanya selesai salat malam, faqala lahu Salman katakan kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Wahai Abu Darda, Allah Rabbmu punya hak terhadapmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan untuk dirimu juga ada hak terhadap dirimu. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak terhadapmu. Fa'ati kulli haqqin haqqah, oleh sebab itu berikan semua yang berhak haknya. Jadi hak beribadah kepada Allah ada, tetapi jangan lupakan hak diri sendiri juga ada. Artinya mungkin kamu sanggup cuma mendera diri, memaksakan diri. Ya, yang namanya malam hari Allah siapkan, waja'alna al-laila waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Malam itu tidur. Dan itu sudah diteliti orang bahwa tidur itu lebih baik, lebih cepat. Ya, lebih baik lebih cepat. Kalau tidak bisa merusak hati dan liver kita dan anggota tubuh lainnya. Dan bangun lebih cepat ya juga lebih baik daripada yang bangun tinggi hari, tidak juga sehat. Maka Allah sudah atur itu. Makanya tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Nah, hak kita tertunaikan, hak Allah pun tertunaikan. Nah, ketika tidur lebih awal, kemudian bangun cepat, kemudian di pagi hari segar badan, sehingga hak keluarga pun bisa tertunaikan. Nah, mencari kehidupan. Makanya ini nasihat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada saudara angkatnya, yaitu siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dua-duanya ahli ibadah. Cuman Abu Darda lebih daripada Salman tadi. Makanya disuruh oleh Salman untuk menguranginya. Jangan terlalu gas full. Ya, jadi digas, kadang direm, digas, direm dan seterusnya. Supaya tadi seperti yang semalam dikatakan, supaya jangan habis jangan dipaksakan mesinnya. Ya, kalau namanya mesin baru dipaksa mau juga kan, cuman cepat rusaknya. Seperti kisah Abdullah bin Amr bin Al-As kemarin, ketika beliau sudah mulai berumur, andainya saya terima dulu raksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakar dzalika lahu. Nah, ketika kedatang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salman melaporkan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dia salah nasihat loh kan. Maka disampaikan kepada Nabi Abu Darda menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Darda yang menyampaikan, melaporkan ke Rasulullah SAW waktu Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, dia akan ceritakan saya begini-begini, lalu dinasihati oleh Salman untuk seperti ini. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata, sadaqa Salman. Salman benar. Artinya, boleh kamu sholat malam, tapi ingat ada waktu tidur dengan keluarga. Boleh kamu puasa di siang hari, tapi ada waktu untuk mencari penghidupan keluarga. Karena apa? Karena mereka itu sudah bersama kita dan jadi kewajiban. Dan badan kita juga ada hak yang harus ditunaikan. Dan hak Allah juga mesti kita tunaikan, sehingga semuanya diberikan haknya. Alhamdulillah, salat kita terjaga 5 waktu dengan sunat-sunatnya, zikir-zikir yang disyariatkan kita laksanakan. Ya, puasa tidak wajib, tentu wajib kita dirikan, ada tambahan puasa sunat sesuai dengan kesanggupan. Kemudian salat malam ada pula bagian sesuai pula dengan yang Allah izinkan untuk kita. Tapi yang dilarang adalah berlebihan tadi. Dan rata-rata yang berlebihan itu pasti karena semangatnya. Karena semangatnya yang sangat tinggi sehingga kadang-kadang mengalahkan sebenarnya secara fisik. Dia tidak fisiknya sudah sakit-sakit, tapi kemampuan semangat sugestinya sangat tinggi sehingga beliau melakukan lebih daripada yang seharusnya dilakukan, dan itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh digaspol terus, harus ada tuan gigi gimana ya, ada tuan gigi. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Itu itu apa? Iya. Hasan Ali bin Hasan. Nah. Iya, jadi kejadiannya. Beliau ditegur oleh Muhammad bin Ajlan. Akhirnya buangi gubernur itu. Iya kan? Asad ibn Zaid, apanya? Khalifahnya Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Enggak, yang khutbah tidak Hasan bin Zaid tadi. Ini 2 kisahnya tuh. Kisah pertama kan jadun deh. Ya kan, jadun inyo. Ya kan? Itu Abu Ja'far panggil Ibnu Abi Zaid untuk memberi penilaian. Kayak yang dulu. Sudah itu terpojok lah gubernur tadi. Aja tanya, saya bolehnya, sabulah jujur dia. Yang khutbah dah itu lain lah. Yang khutbah lain lah kisahnya. Muhammad bin Ajlan menasihatinya depan umum. Apa dah yang panjang mana khutbah kan itu? Akhirnya di depan umum disambut pula disalang. Apa? Iya, gubernur Madinah. Enggak, bukan Abu Ja'far Mansur, enggak. Yang lain. Jadi ya, jadi khutbahnya panjang, salatnya pendek. Tuh? Iya, mirip. Iya, mirip. Cuman terbalik, kalau itu khutbahnya pendek, salatnya panjang. Kalau itu khutbahnya panjang, salatnya pendek. Makanya ditegur oleh
ulama Madinah waktu itu, Muhammad bin Ajlan. Sampainya masuk dia penjauh, dapat umum pulaunya. Kan itu usaha harga di Riau ada martabat apa? Akhirnya datanglah Muhammad bin Abdul Rahman ibn Abi Zaibin untuk mengaluninya balik. Nah, jadi sabu ini banget nyuruh jadi ada kadang mulai itu sabu ini kan. Ada kadang mulai itu nanti tegur deh. Allah mas. Ulang lihat, masya Allah. Tapi pendek itu ada udah panjang-panjang lah. Orang kafir itu dalam pandangan syariat Islam terbagi 4. Satu, kafir zimmi, yaitu orang non muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Yang kedua, kafir harbi, langsung ke harbi mah. Kok terakhir lah harbi itu ngeri ono itu. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang minta perlindungan atau suaka kepada pemerintah atau rakyat orang Islam. Jadi baik pemerintah maupun rakyatnya. Jadi memberikan suaka itu dalam Islam boleh rakyat biasa. Seperti kasus suaminya Zainab, anak Nabi SAW, yang diberikan perlindungan oleh Zainab. Nah, kemudian kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah orang Islam. Ya, ada perjanjian damai, lalu mereka masuk ke wilayah kita, maka tidak boleh diganggu. Yang keempat baru kafir harbi, yang memerangi kita. Jadi kalau sedang perang, ya kalau yang nama pohon tidak mungkin nyara juga itu, kan ya. Nah, cuman awak di waktu damai disuruh selalu bersiap-siap. Jangan tiba di kawan yang mau siap-siap latihan, tidak mau. Jadi harus bersiap. Wa'idullahu min quwwatin, wa'idul mastata'tum min quwwah, wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Memang harus ada, umat Islam itu pemerintahnya wajib bersiap baik secara militer maupun sipil untuk menghadapi kemungkinan seperti negara kita. Itu mempersenjatai tentaranya, mengawasi perbatasannya, untuk berhati-hati jangan sampai ada serangan dari musuh dari luar. Nah, cuman di antara manusia itu kan ada pengkhianat bangsa, kan ada kan, di sepanjang sejarah banyak itu. Ya, di masa penjajahan dulu, ya di masa penjajahan Belanda itu londo irengnya mungkin lebih banyak daripada londo ireng, apa lawannya londo putih ya. Iya, uang Belanda dan kulit sawo matang lebih banyak bodoh Belanda dan sulit putih. Uang awah itu maksudnya orang kita. Banyak tentara Belanda itu yang terdiri dari bangsa kita sendiri yang membela penjajah dan menyerang orangnya sendiri. Nah itu ya situ gaji golden, gaji awak tak tentu apa piti waktu itu mau penjajahan Ustaz lah do piti awak kan ya. Makanya mereka akhirnya membelot. Ada sepanjang sejarah ada itu. Kini pun abu enggak ada. Kini mungkin abu. Nah, maka kita harus selalu waspada, jangan sampai ada yang mengkhianati bangsa dan negara. Sebab pengkhianat itu na'udzubillah, dia tidak peduli dengan selamat tidaknya selamat bangsa, tapi yang dipikirkan adalah keselamatan pendapatannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dulu orang Syiah bersekongkol dengan orang Mongol untuk menjatuhkan negeri Islam, kota Baghdad. Ya, dia Ibnu Al-Qami sang menteri itu bersekongkol dengan Holako dengan mengurangi jumlah tentara di dalam kota.
Bayangkan dari 120.000 tentara ada dalam kota, berhasil dia kurangi, tinggal lebih kurang 15.000. Banyak kurang terus kata. Hanya alasannya pemerintah waktu itu kan awak dalam kondisi aman. Jadi untuk apa mengeluarkan banyak anggaran untuk pertahanan. Ada khalifah adalah sibuk dengan kemewahan duniawi. Jadi botawi dia pesta dia nang. Akhirnya cayo dia kayak pembisik tadi. Akhirnya di saat tinggal sedikit bala tentara di Baghdad, saat itulah Ibnul Alqami mempersiapkan serangan ke Baghdad, dan dia sudah bagikan petanya bahwa orang-orang Syiah di kantong-kantong Syiah itu diamankannya, sedangkan selebihnya kan orang tempat Ahlussunnah itu yang mayoritas ditindas dan dihabisi tanpa ampun oleh Holaku. Nah, ini kan pengkhianat ini dari kalangan Syiah, dan biasanya juga banyak di kalangan sesat yang suka berkhianat. Itu ya. Ya. Minta perlindungan, keamanan. Iya, suaka. Muahad, yaitu terikat perjanjian. Perjanjian damai, perjanjian kerjasama, dan seterusnya. Harbibo itu kafir yang memerangi. Di bawah NATO kayak awak ada, woi tak boleh perang itu nyawa tak kenapa, pasti ditembak awak ada. Makanya kita pun harus menyusun atau harus selalu waspada dan menjaga dan menyiapkan kekuatan untuk itu. Gitu ya. Nah, ya kalau tidak dimasuk dalam tentara awak itu pemerintah, fisik awak jadi latihan. Nah, dilatih sesuai dengan kemampuan yang Allah beri. Terkait sholat sunnah yang malam itu yang berjamaah tidak dianjurkan berterusan, maksudnya seperti apa? Tidak berterusan, artinya jangan dijadikan program wajib pula sholat berjamaah di sholat malam. Ya. Kalau yang 10 malam terakhir Ramadan itu apa termasuk? Nah, Ramadan lain hukumnya. Yang 10 malam terakhir kan ada sholat. Nah, Ramadan terakhir, Ramadan lain hukumnya. Hah? Termasuk sholat malam yang berterusan. Iya, Ramadan lain hukumnya. Di bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Tapi yang ini contohnya tadi di luar Ramadan. Ramadan itu sabit dari Nabi SAW, beliau sholat berjamaah. Cuman yang membuat beliau ragu tarawih atau tahajud, kayak itu ya. Yang malamnya saya Itu tarawih atau tahajud. 2 kali jadi. Tuh. Tarawih juga dua-dua. Ya sono tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan itu saudornya. Jawab bezo-bezo. Pahamnya? Tarawih, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tahajud di bulan Ramadan itu nama yang berbeda untuk satu salat malam. Salat sunat malam. Yang asalnya seperti kata Umar bin Khattab, "Lallazi tanamuna anhu khairum minalladzi taqumuna." Sebenarnya salat malam ini di waktu kalian tidur itu lebih bagus daripada yang sekarang. Jelas ya? Lebih baik salat itu dilambatkan. Cuman kalau dilambat, tadilah sang lela capek banyaknya dan capek pai. Apalagi kalau dilambat. Makanya dibolehkan di salat di awal waktu. Nah, kenapa di sepertiga malam di sepertiga 10 malam terakhir orang menambahnya di malam hari? Sebenarnya kembali ke asalnya. Kembali ke asal, karena menjemput malam-malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam-malam utama, maka mereka tambah dengan
di awal dan di akhir malam, dan itu tidak ada masalah. Ya, afdalnya berarti sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Sebenarnya kalau di salat tarawih di Ramadan afdalnya berjamaah. Apa sebab? Karena dia syiar. Makanya lebih afdal berjamaah. Dan lebih khusus lagi kalau tidak berjamaah tidak wang salat lah. Jadi aku singgung masalah jamaah gini lazy, tidak salat wang enggak lah. Canda rajin bano nyawang jadi sudah. Kalau jangan sebelum terakhir juga yang malam pertama juga kalau tidak jemaah tidak nak salat wang bodoh. Bapang lah jolek jadi bukit je lah. Soalnya makanya berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah atau imam yang empat jumhur mengatakan bahwa salat malam di bulan Ramadan lebih afdal dilakukan berjamaah, khususnya mereka yang kalau tidak hadir tidak ada orang jadi imam ya ta'ayyan alaih, atau ada orang jadi imam tapi boleh orang nak salat dah ya ada orang maju jadi imam gini tapi tidak nikmat salat boleh lah jam panjang noconya ini kedua duha wal laili idza sajanya tapi lah tak so panjang. Makanya dipilihlah untuk salat tarawih itu orang-orang yang panjangnya tak so pendek. Ya. Jangan pendek tak so panjang. Makanya diperlukan imam-imam khusus di bulan Ramadan itu. Itu udah biasa tuh. Dicarikan imam-imam khusus di bulan Ramadan karena yang namanya panjang tentu nak nyeleo nih ngono-ngononya kan tak mau baca bismillah ngantuk orang nih kan makanya diperlukan. Yang kedua dengan bersambungnya ayat ya itu membuat orang semakin bersemangat. Tapi kalau tidak berubah malam pertama je malam selanjutnya yang talan tadi dakwah menikmati kuang lewat kan malam puasa ina atina kena ina atina itu biasa. Jadi tapi ketika malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua tambah semangat. Jadi kenapa ditambah di tahajud istilahnya di 10 malam terakhir tadi? Karena Nabi SAW di 10 malam terakhir tidak tidur memang. Makanya dihidupkan dengan qiyamu al-lail tadi. Tu orang seorang ancak atau mau sambung. Kan itu balik dia ancak mau sambung dia. Sebab kalau orang seorang tidak jadi. Tidak menjadi bang kalau orang seorang. Apalagi di musim kita, zaman kita. Makanya mesti bersama-sama. Apa dia ancak bersama-sama macam tadi dia tidak jadi kalau soal. Makanya kalau sempat mati syiar itu berarti disyariatkan tadi sudah katakan asal muasalnya salat malam di Ramadan itu dilaksanakan berjamaah. Di zaman sebelum dikumpulkan oleh Umar bukan tidak berjamaah mereka, cuman jemaahnya berpisah-pisah. Situ jemaah lah, suka jemaah. Makanya Umar radhiyallahu anhu menengok ini kurang kondusif. Sebab di zaman Nabi dulu beberapa malam Nabi salat tarawih berjamaah rapi kan. Berarti sebagaimana zaman Nabi pernah dikumpulkan dalam satu jemaah, boleh oleh Umar ke zaman itu dia. Makanya kalau ada bilang bid'ah tidak pernah Nabi kumpulkan, mungkin salah baca barangkali. Salah baca atau salah paham biasanya. Ya, di khotong dia Nabi di zaman Nabi tak pernah salat tarawih dikumpulkan dengan satu imam, satu jemaah. Itu salah baca barangkali. Sebab Nabi 3 malam pernah salat berjamaah, salat tarawih dengan satu
jamaah satu imam. Itu sebenarnya bid'ah itu. Berarti salah baca atau salah paham, dibaca tapi tidak paham, atau tidak baca dia ya, sehingga disangkut Nabi Umar lah si tanah serongan, Nabi si keserongan sedang. Ketika Nabi yang jadi imam, semuanya ikut Nabi SAW. Maka Umar pun kembali kumpulkan mereka menjadi satu jemaah. Membaliong apa yang terjadi sama Nabi, tidak bid'ah nomor sunnah Nabi SAW. Apa Nabi tinggal? Karena dia takut diwajibkan. Apa jadi semua? Tidak sama kan saja. Yang banyak musik lain kan, sekolah sudah terawih itu yang musik lain ada sambungan. Dia tidak sama cara nanti. Nah, nya sono, nya nak buat contoh Masjidil Haram. Cuman nya ditutupi dengan witir dia. Tak contoh Masjidil Haram saja. Masjidil Haram tu salatnya di awal malam 20 rakaat, dak witir imam dulu. Mereka malam jago lihat jam 2.30 atau jam 1.30 sambung yang tadi. Awak tak, dia nak buat contoh Masjidil Haram juga. Sudah itu dibuat trip pertama bawa witir, sudah kau buat lepas kau trip kedua di situ, jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. Makanya dibuat kalau tidak contoh Masjidil Siko, ialah buat jen contoh Masjidil Haram. Jadi tutup lah dengan witir. Berseko siapa nak salat terserah, nak salat sendirinya terserah. Tapi kalau nak buat contoh Masjidil Haram, contoh tadi yang seperti mau buat dulu. Jen buat salat, jen witir dulu, mereka witir di akhir malam. Kau macam rasanya kan tak dapat dia pahala. Kalau dapat pahala ikut dia. Kan iya dia. Kalau nak dapat pahala solat semalam tu mesti ikut dia. Nah, ketika yang terbanyak tidak solat malam tu dia, makanya dia buat witir di awal malam. Habis kau sama nak solat kemudian tu urusannya lagi. Ya sih. Jadi sana awak nak condor Masjidil Haram tapi tidak. Itu masalahnya. Ini contoh-contoh nak nuwe tapi tak sempat pandai nuwe. Itulah awak nak tak pandai nuwe ni lah. Contoh tadi nyempat terlalu banyak pertimbangan ni tadi. Terlalu banyak yang dipertimbangkan. Awaknya kalau sempurna awak ngaji tu sih. Kalau sempurna ngaji. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan sebagaimana di sebagian tempat di negeri ini sudah mulai bisa dilakukan. Solat mereka di awal malam tanpa witir, nanti di akhir malam mereka kembali sambung. Tak payah sono, awak je isonya. Itu masalahnya. Apa dah buat dah berbual kan bunyi kan itu masalah. Jadi selama sahabat itu masih ada, maka laksanakan seperti biasa dulu. Terasa? Allah Taala alam. Baik, sampai di sini. Panjang jadi itu lebih pun tadi jadi subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.